Salam, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita di Minggu pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 2, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi hukum Tuhan. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila Engkau melihat orang telanjang, supaya Engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam yang besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Engkau
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yang diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-23 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan. Celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang penting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kami tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas mari kita sambut namanya. Warta Jemaat Minggu 10 setelah Trinitatis
Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Pertama, persekutuan atau koinonia. 01. Jadwal pelaksanaan ibadah minggu. Sehubungan dengan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, wilayah Jawa Bali diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021, maka jadwal pelaksanaan ibadah minggu tanggal 15 Agustus 2021 dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah dan akan diberitahukan kemudian melalui sintua wilayah. 02. Jadwal pertangyangan wilayah dan sermon kategorial. Sehubungan dengan hari libur nasional pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, maka pertangyangan wilayah dan sermon kategorial akan diliburkan dalam 1 minggu. 4 Romawi lain-lain. 01. Persembahan persepuluhan. Hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persembahan persepuluhan. Marilah kita menyampaikan persembahan persepuluhan ini sebagai buah dari iman dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. 02. Persembahan ibadah minggu, persepuluhan, sermon kategorial, dan pertangyangan wilayah. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan sermon kategorial, persembahan pertangyangan week, persembahan minggu keluarga, dan persembahan persepuluhan melalui sintua wilayah masing-masing, atau dapat ditransfer ke rekening kuria. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada bendahara kuria. Laporan keuangan pembangunan tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021. A. Saldo minggu lalu 547.929.887 rupiah. B. Pemasukan. 01. Sumbangan pembangunan 23.500 rupiah. Pertama, dari keluarga S. Simatupang Boru Aritonang Wek Judea 2.500. 2. Keluarga A. Simajuntak Boru Sirait Wek Hermon 5 juta rupiah. 3. Keluarga D. Pardosi Boru Nadadap Wek Betania 500.000 rupiah. 4. Keluarga O. Nenggolan Boru Utajulu Wek Jetun 1 juta rupiah. 5. Nonya Sintua YM Nenggolan Boru Simajuntak Wek Jetun 500.000 rupiah. 6. A. Tambunan Boru Sirait Wek Jetun 1 juta rupiah. 7. NN Wek Hermon 1 juta rupiah. 8. Nonya Siagian Boru Simajuntak Wek Jerusalem 10 juta rupiah. 9. Keluarga R. Nadia Boru Limbong Wek Kanaan 2 juta rupiah. 02. Lain-lain 614.506 rupiah. Pertama, bunga bank 614.506 rupiah. C. Pengeluaran 122.901 rupiah. Pertama, pajak bank 1 juta pajak bank 122.901 rupiah. D. Saldo minggu ini 571.491.492 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Juru selamat manusia dari kuasa dosa. Sudah tersedia kasih dan rahmat-Nya, kemurahan-Nya. Yesus disalibkan, kurban penebusan dosa manusia. Segala hormat baginya dari umat yang percaya, yang diselamatkannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang saat ini sedang beribadah di rumah dan sedang menyaksikan live streaming, Shalom untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitas, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kehidupan yang mau melakukan keadilan dan kebenaran adalah tugas panggilan Allah dalam hidup umat percaya. Allah tidak menghendaki manusia itu hidup
di dalam kejahatan, akan dosa-dosa. Karena Allah sendiri adalah sumber keadilan dan kebenaran itu. Itulah yang diserukan Allah kepada Raja Yehuda, kepada pegawai-pegawai istana, kepada rakyat yang ada di istana melalui Nabi Yeremia. Karena ketika itu sedang dan mulai melakukan ketidakadilan, kesewenang-wenangan kepada bangsa-bangsa asing yang tinggal di daerah itu, kepada mereka yatim piatu, kepada janda, kepada orang-orang miskin dan termarginalkan. Justru yang terjadi adalah orang yang seharusnya menegakkan keadilan dan kebenaran itulah yang menjadi pelaku ketidakadilan dan kebenaran. Hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda. Oleh karena itu Allah memanggil Nabi Yeremia untuk mengatakan apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Yehuda. Ada 5 kali kata berfirmanlah Allah. Di ayat 1 dibuka dengan kata beginilah firman Tuhan, kata Yeremia. Kemudian di ayat 2 katakanlah dengarlah firman Tuhan. Kemudian dikatakan pada ayat 3 beginilah firman Tuhan. Kemudian pada ayat 5 dikatakan juga demikianlah firman Tuhan. Ayat 6 juga sebab beginilah firman Tuhan. Nabi Yeremia diutus untuk menyatakan apa yang difirmankan Allah kepada bangsa Yehuda. Dia berangkat dari apa yang Allah katakan, bukan dari dirinya sendiri. Beginilah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Kepada siapa disampaikan? Kepada Raja Yehuda, kepada pegawai-pegawainya, dan kepada rakyat yang ada di istana Yehuda itu. Dari pimpinan sampai rakyat. Artinya mau raja, mau pegawai, mau rakyat, firman itu harus menjadi milik mereka. Satu-satunya yang kita punya harus yaitu firman Tuhan. Siapapun kita, tidak boleh tidak ada firman Tuhan. Meski di tengah-tengah pandemi COVID ini, kesulitan yang terjadi saat ini amat inang, firman Tuhan tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita. Mau itu sehat, mau itu sakit, mau itu yang isoman, mau itu di rumah sakit, jangan sampai firman itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dingin untuk berindu belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Justru dimanapun kita, tetap firman itu menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena satu-satunya yang sangat penting kita butuhkan dalam hidup kita, terlebih di kesulitan saat ini, adalah firman Tuhan. Itulah yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Beginilah firman Tuhan, agar mereka mengetahui Tuhan sudah mengatakannya melalui Nabi Yeremia tentang kebenaran, tentang keadilan yang harus mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Firman itulah yang menguatkan, yang menjadi pelipur lara kehidupan mereka. Dan ternyata apa yang Allah katakan kepada mereka tidak sekedar dilakukan. Di ayat 3 jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Tempat ini ayat 4, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarah masuk ke raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Allah mengingatkan mereka untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran, keadilan, mensejahterakan orang-orang miskin, termarginalkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena ketika itu dilakukan,
maka harapan akan menjadi luas di tengah-tengah bangsa itu. Allah akan memberkati mereka menjadi kerajaan yang kuat yang Allah berikan kepada mereka. Maka harapan akan selalu ada kepada setiap orang yang terus melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Keadilan Amang Inang tidak diukur dari bagaimana kita harus dihormati, tapi justru ketika kita mudah untuk dihormati, jadilah orang yang mau menghormati orang lain. Jadilah orang yang memperlakukan sesamanya dengan baik. Ketika kita mau dihormati, belajar untuk menghormati orang lain, peduli kepada orang lain. Di sana sesungguhnya kita akan mudah menjadi orang yang dihormati. Jika kita terus berbuat keadilan dalam kehidupan kita, harapan-harapan, peluang-peluang akan menjadi lebih banyak. Di tengah-tengah kesulitan kita juga, kita bisa keluar dari kesulitan itu ketika kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Kita belajar dengan keadilan itu untuk peduli kepada orang lain, belajar peduli, belajar berbagi, belajar untuk adil. Maka di sanalah harapan akan hidup kita lebih banyak. Maka di tengah-tengah pandemi COVID ini, Amang Inang, jangan hanya melulu mengatakan tentang penderitaan, si tahun naborat, tapi justru di tengah pandemi COVID ini, kita sesungguhnya banyak belajar banyak hal. Ketika di pandemi ini kita semakin banyak belajar untuk menjaga kesehatan kita. Kalau batuk langsung berobat, langsung menjaga kesehatan kita. Untuk ke depan, dengan pandemi COVID ini, kita semakin menghargai kesehatan kita. Kita semakin mengetahui apakah prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah banyak pilihan yang mau kita perbuat, tapi di tengah pandemi ini, kita semakin banyak belajar ke depan. Bagaimana kita juga mau peduli kepada sesama kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi dalam berbuat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mau untuk berbagi di tengah-tengah kehidupan orang lain, sehingga kita mampu menyelamatkan orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah kehidupan saat ini yang terjadi. Jika kita mau hidup adil, peduli, berbagi dengan sesama kita, di sanalah harapan-harapan itu akan selalu ada. Sebenarnya di tengah pandemi ini, ketika kita mau berbagi, berbuat adil, peluang kita untuk lepas dari pandemi ini akan ada. Harapan itu akan terbuka bagi kehidupan kita. Yang kedua, Amang Inang, yaitu jika toleransi terhadap penindasan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat 6, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Allah menghendaki supaya bangsa Yehuda tidak jauh dari kebenaran, supaya dengan itulah mereka terus menikmati segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Gilead itu, Amang Inang, adalah tempat bertumbuhnya tanaman-tanaman yang baik, buah-buah yang subur. Puncak Libanon itu adalah simbol keindahan Yerusalem. Tetapi ketika mereka tidak berbuat keadilan dan kebenaran, maka itu akan menjadi padang gurun yang tandus dan tidak akan mau didiami oleh orang lagi. Maka Allah menginginkan mereka untuk berbuat keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Betapa kebenaran itu menjadi kekuatan kita bersama. Kebenaran itu akan membuat kita memperluas harapan itu di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Amang Inang, coba kita renungkan saat ini. Sudah adilkah kita? Sudahkah kita berbuat kebenaran? Tidak usah jauh-jauh, terkadang kita sendiri pun sering tidak adil. Terkadang kalau 5 anak kita di rumah, kita memperlakukan mereka dengan berbeda-beda. Suatu ketika ada seorang ibu, dia sedang mendoakan 5 anaknya.
Anaknya 4 di perantauan, 1 bersama dia di kampung. Ada yang di Sulawesi, di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa. Dia doakan di Pajojor sude akayan aku naik. Anakku yang di Jakarta begini Tuhan, dan seterusnya. Tapi anaknya di kampung ini menunggu-nunggu. Kapan lagi larangku didoakan mamaku ini. Nah, sampai amin dia protes. Mak, semua saudaraku mak doakan, tapi kenapa aku tidak didoakan? Mamanya menjawab, untuk apa kau didoakan? Karena kau bersama aku. Lagian itu nggak ada kirimanmu sama mama. Yang lainnya itu semua ada kirimannya itu dari Jakarta. Kau nggak ada ini. Makanya mama nggak mau mendoakan. Ini adalah salah satu terkadang kita berlaku tidak adil di tengah-tengah keluarga kita. Maka firman Tuhan saat ini dengan topik kita, lakukanlah keadilan dan kebenaran, adalah keharusan perintah Allah kepada kita semua. Mari ya menginang, kita lakukan kebenaran itu di tengah kehidupan kita. Ingat, harapan-harapan akan besar ketika kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami sebagai umat yang percaya agar setia melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk melihat harapan-harapan itu di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ketika kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku keadilan dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Sehingga nyatalah bahwa Tuhan memberikan harapan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih Tuhan di pandemi COVID ini, ajar kami Tuhan dengan menciptakan keadilan untuk mau berbagi, untuk mau peduli dan belajar untuk mengasihi sesama kami. Sehingga peluang besar itu selalu ada pada kami untuk terhindar, untuk bebas dari pandemi COVID yang saat ini kami alami. Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan hikmat untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkenan menuntun kami, mengarahkan kami untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami semakin nyatalah bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang terus melakukan keadilan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sakit saat ini, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan bagi mereka. Berikan mereka Tuhan keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan sajalah yang dapat menolong, menopang, dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Damai sejahtera dan sukacita memberkati mereka, menyertai mereka setiap hari Tuhan. Dan biarlah panjang umur Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kau berkati Tuhan bangsa kami ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati pemimpin kami untuk memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap menyertai kami. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini kami harus belajar, harus beribadah di rumah, tapi kami yakin Tuhan selalu ada di tengah-tengah hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepada-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dan firman Tuhan
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Dengan hati yang penuh syukur, kita serahkan persepuluhan kita dan kita bernyanyi. Yesus, aku milikmu, dan yang ada padaku, kekuatan nyawaku, ku sorakan padamu, ku sorakan padamu. Semua harta milikku, ku serahkan padamu. Tubuh, roh, dan jiwaku harus memuliakanmu, harus memuliakanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.